Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwajana dari kelas 5A PBSI Reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti tes tertulis, tes lisan, penilaian karya tulis, dan observasi langsung. Kemudian tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada materi yang pertama, yaitu hakikat evaluasi, penilaian, pengukuran, dan perbedaan di antara ketiganya. Evaluasi adalah proses pengumpulan analisis informasi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Kemudian penilaian. Penilaian adalah proses memberikan nilai atau skor terhadap hasil evaluasi siswa. Kemudian pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Untuk perbedaannya sudah bisa terlihat dari penjelasan yang tadi disampaikan. Pada materi yang kedua yaitu ruang lingkup penilaian dan tujuan penilaian. Ruang lingkup penilaian meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam berbagai bidang, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Afektif berkaitan dengan aspek emosional dan sikap seseorang terhadap suatu hal. Ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang mendorong individu untuk belajar. Contohnya adalah ketertarikan terhadap subjek tertentu atau semangat untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian kognitif ini berkaitan dengan aspek pengetahuan dan pemahaman seseorang. Ini melibatkan proses berpikir seperti mengingat informasi, memecahkan masalah, dan menganalisis situasi. Kognitif juga mencakup kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya psikomotorik, berkaitan dengan aspek fisik atau gerakan tubuh seseorang. Ini melibatkan pengembangan keterampilan motorik halus seperti menulis atau menggambar, maupun motorik kasar seperti berlari atau melompat. Psikomotorik juga mencakup koordinasi mata, tangan, serta kecepatan dan ketepatan gerakan. Kemudian tujuan dari penilaian adalah untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, penilaian juga dapat digunakan untuk menentukan prestasi siswa dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Kemudian materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Yang kedua, valid. 3, adil. 4, objektif. 4, berkesinambungan. 6, menyeluruh. 7, terbuka. Dan yang terakhir, bermakna. Materi yang keempat yaitu bentuk penilaian hasil belajar dan kegunaannya. Terdapat penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester atau di akhir tahun pembelajaran. Selanjutnya, formatif. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Tes formatif ini dilakukan setiap kali selesai program pembelajaran. Berikutnya, penilaian penempatan atau placement test digunakan untuk menentukan posisi atau level peserta didik saat memulai program pembelajaran. Pada sekolah non-formal, hasil tes ini digunakan menentukan calon peserta apakah berada pada level rendah, sedang, atau tinggi. Namun pada kelas formal, tentu saja tingkat pendidikan tidak bisa dibuat demikian.
Tes penempatan digunakan untuk menentukan metode dan kedalaman materi yang akan disampaikan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikutnya, penilaian diagnostik. Penilaian ini adalah proses penilaian yang memiliki tujuan mengetahui keadaan belajar peserta didik. Diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui kualitas proses, kesulitan, dan hambatan yang dialami peserta didik. Fungsi untuk mengetahui masalah yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran. Materi yang kelima yaitu teknik-teknik penilaian. Terdapat 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dalam aspek pengetahuan mencakup yang pertama tes tulis, 2 tes lisan, dan yang terakhir penugasan. Kemudian dari aspek keterampilan terdapat kinerja, proyek, dan juga portofolio. Dan yang terakhir dari aspek sikap terdapat observasi, penilaian diri, dan juga penilaian antar teman. Berikutnya materi yang keenam, mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah sistem atau teori upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Terdapat beberapa mekanisme di antaranya. Yang pertama, mekanisme penilaian hasil belajar pendidik adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dan prestasi seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pendidik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mekanisme penilaian hasil belajar satuan pendidik adalah proses yang penting dalam dunia pendidikan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mekanisme penilaian ini melibatkan berbagai aspek seperti tes tulis, ujian lisan, tugas proyek, dan penilaian sikap. Berikutnya, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan standar penilaian yang harus dipenuhi oleh siswa di setiap jenjang pendidikan. Salah satu mekanisme penilaian yang umum digunakan adalah ujian nasional. Ujian ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diajarkan selama 1 tahun. Ujian nasional ini memberikan gambaran kepada pemerintah tentang kualitas pendidikan di setiap daerah. Selain ujian nasional, pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen penilaian lainnya seperti tes tulis, tes lisan, tugas proyek. Dengan menggunakan berbagai instrumen tersebut, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya, materi yang ketujuh yaitu prosedur penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Merumuskan indikator. 4. Menyusun instrumen. Terdapat beberapa penyusunan, diantaranya penyusunan tes tertulis, penyusunan pedoman observasi, penyusunan wawancara, penyusunan penugasan. Kemudian lanjut yang kelima, telaah instrumen. Terdapat beberapa, diantaranya telaah instrumen secara kualitatif, telaah instrumen secara kuantitatif, dan yang terakhir pelaksanaan penilaian. Berikutnya, instrumen penilaian rubrik dan rubrik penskoran. Instrumen penilaian rubrik dan rubrik penskoran adalah alat yang penting dalam proses penilaian pendidikan. Rubrik adalah panduan yang digunakan untuk menilai kualitas kerja siswa berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan rubrik penskoran adalah skala yang digunakan untuk memberikan nilai pada setiap kriteria dalam rubrik. Instrumen penilaian rubrik membantu guru dalam memberikan umpan balik
yang jelas dan objektif kepada siswa. Dengan menggunakan instrumen ini, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara spesifik, sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Selain itu, instrumen ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses penilaian, karena siswa dapat melihat dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Rubrik penskoran yang sangat penting karena memberikan kerangka kerja bagi guru dalam memberikan nilai kepada siswa. Dengan menggunakan skala penskoran yang jelas, guru dapat memastikan bahwa setiap aspek dari pekerjaan siswa dinilai secara adil dan konsisten. Hal ini membantu menghindari bias subjektif dalam penilaian. Yang pertama di sini ada contoh rubrik holistik. Rubrik holistik ini memberikan penilaian secara keseluruhan terhadap karya atau kinerja tanpa memecahkannya menjadi kriteria terpisah. Penilaian memberikan skor berdasarkan kesan umum atau total dari karya tersebut. Ini cocok untuk situasi di mana evaluasi lebih berfokus pada hasil akhir secara keseluruhan. Berikutnya, rubrik analitik. Rubrik analitik ini memecah penilaian menjadi beberapa kriteria atau dimensi yang berbeda. Setiap kriteria diberikan skor terpisah, dan akhirnya skor keseluruhan dihitung berdasarkan hasil dari setiap kriteria. Ini membantu dalam memberikan umpan balik yang lebih rinci dan dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Berikutnya materi yang ke-9 yaitu langkah-langkah pelaksanaan penilaian dan pengolahan atau pemanfaatan hasil penilaian serta pelaporan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya yang pertama menentukan tujuan penilaian. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan apa yang ingin dinilai dan tujuan dari penilaian tersebut. Yang kedua, memilih metode penilaian yang sesuai. Tahapan ini dilakukan untuk memilih metode penilaian yang sesuai dengan tujuan dan konteks penilaian. Yang ketiga, mengembangkan instrumen penilaian. Tahapan ini dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan metode penilaian yang telah dipilih. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari peserta yang dinilai menggunakan instrumen penilaian yang telah dikembangkan. Yang kelima yaitu menafsirkan dan menganalisis hasil penilaian. Tahapan ini dilakukan untuk menafsirkan dan menganalisis hasil penilaian yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik kepada peserta. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada peserta mengenai hasil penilaian yang telah diperoleh. Setelah penilaian selesai dilakukan, hasil penilaian harus dikelola atau dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Hal ini mencakup penyimpanan data, mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian kepada pihak yang berkepentingan. Pemanfaatan hasil penilaian serta pelaporan adalah tahapan penting setelah penilaian selesai dilakukan. Setelah hasil penilaian diperoleh, hasil tersebut harus dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Salah satu cara pemanfaatan hasil penilaian adalah dengan mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Hasil penilaian yang baik dapat membantu pengambilan keputusan terkait program atau kebijakan yang diterapkan. Selain itu, hasil penilaian juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran. Pelaporan hasil penilaian juga penting agar pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil penilaian dan pengambilan tindakan yang sesuai. Pelaporan hasil penilaian dapat dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis, presentasi, atau diskusi kelompok. Berikutnya, PAP atau penilaian acuan patokan dan PAN atau penilaian acuan norma adalah dua pendekatan yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Kedua metode ini memiliki perbedaan dalam cara mereka mengukur prestasi siswa. PAP adalah metode penilaian yang menggunakan standar prestasi tertentu.
sebagai acuan. Dalam PAP, siswa diberikan tes atau tugas yang diukur berdasarkan kriteria tertentu. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika siswa mencapai atau melebihi standar tersebut, maka dianggap berhasil dalam evaluasi tersebut. Sementara itu, PAN adalah metode penilaian yang membandingkan prestasi siswa dengan kelompok lainnya. Dalam PAN, tidak ada standar prestasi yang diterapkan sebelumnya. Sebaliknya, hasil evaluasi dibandingkan dengan kelompok lain untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai atau melampaui rata-rata kelompok tersebut. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. PAP memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai standar prestasi tertentu. Sementara PAN memberikan informasi tentang posisi relatif siswa terhadap kelompok lain. Namun demikian, kedua metode ini juga memiliki batasan dalam mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. PAP hanya fokus pada pencapaian individu tanpa memperhatikan perbandingan antara individu-individu lain. Sementara itu, PAN tidak memberikan informasi tentang sejauh mana siswa telah mencapai standar prestasi tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan kedua metode ini. PAP dapat digunakan untuk menilai pencapaian individu, sementara PAN dapat memberikan gambaran terhadap posisi relatif siswa dalam kelompoknya. Dengan menggunakan kedua metode ini secara bersama-sama, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.